Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budaya dan adat istiadat. Sulawesi Tengah adalah sebuah provinsi di bagian tengah Pulau Sulawesi yang kaya akan berbagai macam kesenian dan budaya seperti rumah adat, baju adat, tarian, bahasa, dan suku. Nah, sekarang kita akan membahas rumah adat Sulawesi Tengah. Rumah adat Sulawesi Tengah salah satunya yaitu Rumah Tambi. Rumah Tambi ini memiliki tampilan struktur yang sangat menarik. Desain rumah panggung seolah menjadi salah satu ciri khas dari berbagai rumah adat yang ada di Indonesia. Rumah adat Tambi yang berada di Sulawesi Tengah ini juga mengadopsi desain rumah panggung dan merupakan rumah tinggal bagi suku Kaili dan suku Lore. Masyarakat suku Kaili dan Lore juga banyak yang menjadikan rumah Tambi ini sebagai rumah tinggal bagi kepala adat yang ada di daerah masing-masing. Secara struktural, rumah adat Tambi ini dibuat berupa sebuah rumah panggung yang memiliki tiang penyangga struktur yang pendek dan memiliki tinggi tidak lebih dari 1 meter. Tiang penyangga struktur dari rumah Tambi ini terbuat dari kayu bonati yang merupakan salah satu jenis dari kayu hutan yang memiliki tekstur kuat dan tidak mudah untuk lapuk. Rumah adat ini juga memiliki lantai yang terbuat dari papan yang disusun dengan sangat rapat. Selanjutnya, baju adat Sulawesi Tengah. 1. Baju ngembe. Baju ngembe adalah busana yang dipakai oleh remaja putri untuk upacara adat atau pesta. Baju ngembe berbentuk segi empat, berkerah bulat, berlengan selebar kain, panjang blus sampai pinggang dan berbentuk longgar. Baju ngembe ini dilengkapi dengan penutup dada atau sampo dada dan memakai payet sebagai pemanis busana. Bagian bawah baju ngembe adalah sarung tenun donggala yang berbenang emas atau dalam bahasa Kaili disebut dengan buya sabe kumbaja. Cara pemakaian sarung. Mulanya hanya dikepit di pinggang dan ujung sarung terjuntai di pangkal tangan nisakiki. Dalam perkembangannya, pemakaian sarung donggala dirubah dengan mengikat sarung dan kemudian di samping kiri atau kanan dilipat untuk memperindah serta memberi kebebasan bergerak bagi si pemakai. Aksesoris yaitu anting-anting panjang atau dali taroe, kalung beruntai atau gemo, gelang panjang atau ponto date, pending atau pende. Pakaian adat laki-laki. Baju koje atau puruka pajana. Pakaian ini terdiri dari 2 bagian, yaitu baju koje dan puruka pajama. Baju koje atau baju ceki adalah kemeja yang bagian keraknya tegak dan pas di leher. Berlengan panjang, panjang kemeja sampai ke pinggul dan dipakai di atas celana. Puruka pajana atau celana sebatas lutut, modelnya ketat, namun kilnya harus lebar agar mudah untuk duduk dan berjalan. Pakaian ini dilengkapi dengan sarung di pinggang, keris, serta sebagian kepala menggunakan destar atau siga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Englin Gabriela Panajo dengan nomor stambuk A401182224. Di sini saya akan menjelaskan tari tradisional dari Provinsi Sulawesi Tengah. Kesenian tradisional yang ada di setiap daerah di Indonesia menjadi ciri khas tersendiri yang menambah kekayaan budaya tanah air. Sama halnya dengan kesenian berupa tarian dari daerah Sulawesi Tengah yang memiliki ragam cerita di balik setiap gerakan dan pertunjukannya. Keunikan dari setiap gerakan, jenis pakaian, aksesoris, properti yang digunakan dalam setiap pementasan tari tradisional di Sulawesi Tengah bisa dijadikan sebagai magnet untuk mendatangkan wisatawan ke daerah ini. Tarian yang pertama yaitu Tari Dero. Tarian ini merupakan warisan budaya dari leluhur suku Pamona yang sudah mengalami modifikasi, di mana para penari saling berpegangan tangan, padahal dahulunya interaksi tersebut tidak ada sama sekali dalam tarian ini. Meskipun demikian, Tari Dero tidak kehilangan jati dirinya. Tarian ini tetap digunakan sebagai hiburan untuk upacara adat, pesta, panen raya,
dalam rangka mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan yang telah memberikan rezeki. Kemudian yang kedua, tari dopalak. Tari ini adalah sebuah kesenian daerah yang menawan, mengilustrasikan bagaimana 7 orang wanita sedang melakukan pekerjaan mendulang. Dalam kurun waktu kurang lebih 7 menit, ketujuh wanita yang menari akan memerankan 1 toko palima dan 6 dayang-dayang. Palima adalah kepala tari yang memimpin proses mendulang, diiringi musik dari seperangkat kakula. Palima bertugas mencari tempat yang kira mengandung emas, diikuti oleh dayang-dayangnya sembari membawa dulang. Jika tempat sudah ditemukan, selanjutnya Palima dan para dayang-dayang akan mulai mendulang pasir yang bercampur emas. Selendang yang mereka kenakan digunakan sebagai penyaring untuk menyerap emas hasil saringan. Jika dulang sudah terisi penuh dengan emas, barulah mereka pulang. Kemudian yang ketiga, tari Baliore. Tari Baliore ini merupakan tarian yang termasuk ke dalam golongan tari kreasi baru, berirama ceria dengan iringan alunan musik dari instrumen tetabuhan seperti gendang. Keceriaan tarian ini lebih terasa oleh hentakan lincah dari para penarinya. Tarian ini pada umumnya selalu dibawakan oleh perempuan. Dahulunya hanya gadis-gadis saja yang menarikan tarian ini sebagai ungkapan rasa gembira, sebuah bentuk kebahagiaan kala menyambut musim panen tiba. Kemudian yang keempat, tari Lumense. Dilihat dari gerakannya, tari Lumense juga tergolong ke dalam tarian tradisional jenis kreasi baru, di mana gerakan tarian ini mengalami perubahan seiring dengan semakin modernnya zaman. Tarian ini sudah lahir sejak zaman prasejarah yang berasal dari daerah Tokotuas, Sulawesi Tengah. Meski mengalami modifikasi pada gerakan, namun tidak mengurangi keaslian makna yang disampaikan dalam tarian tersebut. Kemudian yang kelima, tari Pamonte. Untuk tarian yang satu ini terbilang ke dalam tarian tradisional yang cukup baru. Tari Pamonte mulai dikenal masyarakat sejak tahun 1957. Tarian ini diciptakan oleh putra daerah yang juga dikenal sebagai seniman besar, yaitu Hasan M. Bahasiwa. Pamonte diciptakan menurut cerita kebiasaan gadis suku Kaili saat menyambut musim panen. Saat panen tiba, gadis-gadis dari suku tersebut akan menari dengan lincah di bawah pimpinan Tadulako. Pada umumnya, tarian ini dibawakan secara berkelompok sebanyak 10 orang. Busana yang dikenakan adalah pakaian yang menyerupai petani, dilengkapi profesi bertani seperti caping dan toru. Gerakannya pun mengikuti kegiatan bertani, seperti menumbuk dan menumbuk. Selanjutnya, bahasa dan suku. Sulawesi adalah pulau dengan jumlah bahasa yang terbanyak ketiga di dunia, setelah Pulau Papua dan Pulau Kalimantan. Berikut ini merupakan daftar bahasa di Sulawesi menurut rumpun bahasa. Bahasa-bahasa di Sulawesi terbagi dalam 5 rumpun bahasa, yaitu Selebich, Filipina, Melayu, Sama Bajau, dan Sulawesi Selatan. Menurut Sulawesi Language Alliance, Sulawesi statistik dari 114 bahasa yang dipertuturkan dari Sulawesi. Yang pertama, 4 bahasa memiliki lebih dari 1 juta penutur Bugis: Makassar, Melayu Manado, dan Gorontalo. Yang kedua, 20 bahasa memiliki 100.000 hingga 1 juta penutur. Artinya, 90 bahasa memiliki kurang dari 100.000 penutur. Yang ketiga, 50 bahasa memiliki kurang dari 10.000 penutur. Dan yang keempat, 23 bahasa memiliki kurang dari 100.000 penutur. Dari bahasa-bahasa tersebut, 40 diantara digolongkan aman. Dari segi jumlah penutur, 37 bahasa rawan dan 31 bahasa terancam. Sementara sisanya belum diketahui statusnya karena kurangnya informasi.
Nah, Sulawesi adalah pulau dengan jumlah bahasa terbanyak ketiga di dunia setelah Pulau Papua dan Pulau Kalimantan.